Hai, let's talk about gospel. Hari ini renungannya ada di 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25 yang bertemakan tindakan bodoh ketika terdesak. Nah, di sini itu diceritakan bahwa Samuel sudah tiada dan telah dikuburkan. Kemudian Saul itu telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Oke, di sini sepertinya Saul itu terlihat sudah mulai bertobat. Walau sejatinya itu udah cukup terlambat waktunya. Ini kelihatannya tuh kayak Saul itu udah mulai mau balik lagi sama Tuhan, tapi kenyataannya kita semua tahu di ayat-ayat sebelumnya Tuhan itu udah undur dari dia dan sudah menunjuk Daud menjadi raja selanjutnya bagi Israel. Nah, di ayat 1 Samuel 28 ayat 5, ketika Saul melihat tentara Filistin yang berkemah dekat Sunem, jadi pas Samuel udah gak ada, gak lama dari situ, tentara Filistin kemudian berkumpul dan juga berkemah di dekat Sunem. Maka ketika Saul mengetahui hal tersebut, takutlah ia dan hatinya gentar. Saul yang ketakutan mulai datang lagi kepada Tuhan, meminta petunjuk, namun karena ketidaktaatiannya tadi, di 1 Samuel 15 ayat 3-9, Tuhan undur daripadanya. Di ayat 8, Saul yang putus asa mencari pemanggil arwah yang diusirnya ke Endor dan mulai memohon untuk membantunya. Di sini tuh karena dia tahu bahkan Tuhan itu udah gak mau bantuin lagi buat Saul, entah datang ke mimpinya, Urim atau lewat nabi-nabi, udah gak ada sama sekali. Saul mulai desperate, dia mulai hopeless, akhirnya dia mulai melakukan tindakan-tindakan bodoh saat dia terdesak. Dari awal kita udah tahu ya kalau misalkan Saul begitu tahu Samuel mati, dia langsung mengusir, menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Tapi kemudian dia sendiri yang mencari-cari para peramal-peramal ini, para pemanggil-pemanggil arwah ini karena dia mulai terdesak. Di sini Saul meminta untuk memanggil arwah Samuel, di mana Samuel tuh benar hadir, bahkan sama memanggil arwah itu juga ikutan terkejut. Bayangin, sampai pemanggil arwahnya ikutan terkejut tuh berarti kayak apakah ini beneran sebelum-sebelumnya pernah terjadi atau this is the first time. Nah, alih-alih Samuel memberitahu apa yang harus dilakukan Saul, karena sebelum-sebelumnya kan Samuel selalu jadi nabi yang mengingatkan Saul, yang ngasih tahu ke Saul, ini lo harus kayak gini-gini dan sebagainya. Dan selalu jadi kayak penasehat bagi Saul. Kemudian setelah tahu bahwa Tuhan udah undur dari Saul, Samuel diutus buat bisa mengurapi Daud gitu kan. Nah, di sini Samuel justru membeberkan fakta yang akan terjadi atas Saul dan keluarganya, serta atas Israel. Karena Tuhan telah memberikan tahta Saul ke tangan Daud, maka Saul dan keluarganya akan menyusul Samuel dan Israel akan jatuh di tangan Filistin. Saul yang tahu dengan hal tersebut kemudian rebah karena terkejut. Jadi dia kaget banget. Terus akhirnya dia memilih untuk oke, fine. Kayaknya emang udah saatnya gitu kan. Walaupun di pasal-pasal selanjutnya aku belum tahu pasti ceritanya akan seperti apa, tapi di sini itu udah mendekati ke 2 Samuel, jadi udah tinggal kayak 3 kalau nggak salah, 3 pasal lagi. Dan di sini sudah berada di ujung akhir dari perjalanan Saul sebagai seorang raja. Di sini tuh hampir sama pesannya dari yang sebelumnya. Yang mau aku sampaikan juga selain dari tema atau judul utama dari renungan hari ini, bagaimana kita bisa membedakan dan harus membedakan mana itu pencobaan dari Tuhan dan mana itu konsekuensi atas pilihan yang kita lakukan gitu. Nah, akibat dari tindakan di masa lampau Saul dan ia tak kunjung bertobat, masanya semakin mendekati kadaluarsa, di mana Saul telah menyadari dan kematian sudah ada di depan matanya. Kita semua tahu kan teman-teman, untuk Saul dibilang untuk bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Hal itu tuh bukan buat cuma sekadar nakut-nakutin, tapi karena kita nggak tahu Tuhan datangnya kapan, jadi itu selalu digaungkan, selalu diberitahukan, supaya apa? Jangan sampai kita nyesel kayak Saul. Nah, kita diingatkan untuk jangan sekali-kali bertindak sembrono atau bodoh, apalagi saat kita terdesak. Dan terus libatkan Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, Yesus Kristus Allah kita. Seringkali saat kita ada di situasi yang kita tuh terhimpit, kita seringkali berpikir untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak Tuhan mau. Seringkali kita ngelakuin hal-hal yang kelihatannya itu aman buat kita dan itu adalah jalan satu-satunya, padahal sebenarnya itu salah. Gitu loh. Terutama di sini, Saul itu udah tahu bahwa memanggil arwah itu tuh salah gitu kan. Dia udah tahu bahwa melakukan
persetujuan dengan peramal itu salah. Tapi dia tetap ngelakuin karena apa? Karena dia terdesak dan dia berpikiran bahwa oke, fine, aku udah gak ada harapan lagi. Dan itu adalah titik dari konsekuensi yang ia lakukan sebelumnya di 1 Samuel 15 ayat 3 sampai 9, di mana ia tidak benar-benar membunuh semua bangsa Amalek sampai ternak-ternaknya padahal Tuhan udah suruh. Cuman karena dia greedy, dia ngerasa kayak eman-eman gak sih Tuhan, dan dia akhirnya tidak menaati Tuhan, kemudian Tuhan undur dari dia. It's not because of God, Tuhan udah kasih tahu, enggak loh ya, aku minta yang ini, dilakuin gak sama kita, dilakuin gak sama Saul. Terus kemudian something happen and you blame God or just say ya itu kan pencobaan Tuhan. No, it's different thing gitu. Jadi aku mengingatkan teman-teman untuk yuk kita bertobat, kita sama-sama bangun hubungan sama Tuhan, kita sama-sama bangun lagi kedekatan kita sama Tuhan, cari tahu Tuhan maunya apa atas hidup kita. Jangan sampai kita kayak Saul yang salah, akhirnya Tuhan undur dari kehidupan kita dan gak membantu kita lagi. Ingat teman-teman, Tuhan itu kasih. 9 buah roh Allah itu diajarkan sama Tuhan dalam kehidupan kita karena Tuhan telah melakukannya terlebih dahulu. So, the thing that we should do adalah mengikuti apa yang Tuhan telah lakukan. So that's all from me. God bless you. Jangan lupa untuk terus baca Alkitab, renungan, dan juga bangun kedekatan dengan Tuhan lebih lagi. See you on the next Talk About Gospel.